Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan bahasan fa'ammal muhlikat wasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa penyakit yang pertama yang disebut muhlikat, yang membahayakan itu adalah syuhun muta, yaitu pelit kikir yang diikuti atau tidak mau berbagi, yang memang cukup membahayakan. Itu bisa menimbulkan penyakit rohani, jasmani, dan ekonomi. Sedangkan yang kedua, hawan muttaba. Hawa muttaba diikuti. Kalau tadi syuhun muto, kikir ditaati. Kalau ini hawan muttaba, keinginan yang diikuti atau yang dipenuhi. Jadi segala keinginan yang dipenuhi. Jadi beda kan antara keinginan dengan kebutuhan ya. Manusia itu punya keinginan, punya kebutuhan. Ya, biasanya keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Yang tidak butuh juga gara-gara ingin suka memaksakan diri. Seperti sekarang umpamanya musim lebaran atau musim apa, karena keinginan jadi berbondong-bondong walaupun tidak butuh, walaupun tidak begitu sangat membutuhkan. Jadi keinginan, nah kalau diikuti itu membawa penyakit. Kalau keinginan itu, atau hawa nafsu ya, hawa nafsu itu sampai dikatakan dipertuhan seperti Tuhannya, karena selalu menginginkan untuk memenuhi. Maka hawan muttaba itu termasuk penyakit yang muhlikat, penyakit yang membahayakan. Perkataan hawan itu atau al-hawa menurut bahasa mengandung arti keinginan, kecenderungan, atau condong pada sesuatu. Apakah kecondongan itu yang benar ataupun yang salah? Jadi kalau hawan itu sebenarnya keinginan yang mendorong. Ibnu Rajab itu berpendapat waqad yutlaqul hawa bima'nal mahabbah. Kadang-kadang hawa itu, perkataan hawa itu bermakna mahabbah wal mail, atau kecenderungan atau condong pada sesuatu. Fayadhulu fihil mail ilal haq wa ghairihi, dan itu kecenderungannya itu baik kepada kebenaran atau kepada kesalahan. Jadi kalau dia ada keinginan atau ada kecenderungan, kan bisa kepada yang positif, bisa kepada yang negatif. Karena perkataan hawa itu kadang-kadang berarti mahabbah atau kecintaan atau keinginan. Dan tersirat juga di dalam hadis itu yang mengatakan bahwa Sofwan bin Asal itu pernah ditanya, hal sami tak minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadkur hawa, apakah Anda pernah dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang hawa, al-hawa? Itu pertanyaannya yang ditanyakan kepada Sofwan bin Asal, apa itu hawa, pernah enggak? Maka dia katakan, sa'alahu a'robi anir rajul yuhibul qaum walam yuhibihim. Seorang dusun Arab ditanya tentang rajul yuhibul qaum, seseorang yang cinta atau senang terhadap suatu kaum. Faqala,
maka dijawab almar'u man ahabba. Jadi Rasulullah SAW bersabda almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan bersama yang ia cintai, yang ia senangi. Jadi kalau orang itu akan selalu bergaul atau akan bersama orang yang ia senangi, orang yang ia cintai, baik di dunia kini, dalam kehidupan dunia, itu kan senang berada di depan orang yang ia cintai. Dan bisa saja berakibat nanti di akhirat juga akan bersama orang-orang yang ia cintai. Jadi kalau yang ia cintai itu negatif, maka terbawa negatif. Yang ia cintai itu positif, maka akan terbawa positif. Dan yang ia cintai itu juga membawa pengaruh kepada kesehatan jasmani maupun rohani, bahkan ekonomi ya. Jadi yang ia cintai itu. Jadi kalau yang ia cintai itu pamannya orang boros, orang yang senang memenuhi apa yang ia inginkan, maka kita juga akan terbawa oleh mereka, terbawa oleh orang yang dicintai. Sama, suami istri juga kan saling mempengaruhi. Bisa saja seseorang itu asalnya berakhlak baik, baik karena punya pasangan yang ia cintai kurang baik, terbawa kurang baik. Bisa juga sebaliknya, ada orang itu kurang bagus dulunya akhlaknya, tapi karena mencintai orang yang baik sehingga terbawa baik pula. Makanya ada peribahasa kan, jadi kalau orang itu bergaul dengan orang yang buruk, walaupun akhlaknya baik, itu akan terpengaruh kepada keburukan. Sehingga tidak aneh kalau di dalam berorganisasi, berkelompok, umpamanya di dalam pergaulan partai gitu ya, kok kenapa dulu mah orang ini bagus gitu akhlaknya, tapi ketika bergabung dengan partai kok jadi gitu. Jadi kurang bagus. Sebaliknya juga ketika pindah partai yang baik, terbawa bagus juga, karena memang almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan terpengaruh, akan bergaul, akan bersama-sama dengan orang yang ia cintai, kecenderungan. Jadi itu juga termasuk hawa. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang ia cintai, maka beliau menjawabnya almar'u man ahabba. Maka hawa itu dipengaruhi oleh yang ia cintai. Diriwayatkan pula dari Hisam, dari ayahnya, bahwa Haulah bin Hakam itu menghibahkan diri kepada Rasul. Kan yang menghibahkan diri kepada Rasul itu kan banyak ya. Antara lain di sini Haulah bin Hakam, binti Hakam, yang menghibahkan diri. Ya, menghibahkan diri itu kan memberikan atau menyerahkan dirinya kepada Rasul. Dan kalau sudah menghibahkan diri kepada Rasul, maka Rasul itu boleh menikahinya, boleh Rasul menikahkan kepada pihak lain. Tapi itu berlaku khusus bagi Rasul. Jadi tidak berlaku bagi manusia biasa. Ini kalau khusus bagi Rasul, kalau ada yang menghibahkan diri, maka hukum
wanita yang menghibahkan diri itu menjadi milik Rasul. Dan menjadi milik Rasul itu terserah Rasul mau ia nikahi atau nikahkan kepada pihak lain. Jadi itu menjadi wewenang bagi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kholisah atau hukum kekhususan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berlaku kepada pihak lain, tidak berlaku bagi orang-orang mukmin, ya. Jadi kalau orang mukmin, maka kalau ada yang menghibahkan diri kepada seseorang, kemudian dia menghendaki, ya tetap jalannya harus menghadap kepada orang tuanya, kepada walinya. Jadi tidak bisa langsung menerima karena ada menghibahkan diri langsung dia terima, dia nikah tanpa ada mas kawin, tanpa ada proses hibah atau proses mahar, ya, atau tanpa proses khitbah. Jadi kalau kepada manusia lain mah harus ada proses. Kan ada kekhususan, ya, kepada Nabi yang tidak berlaku kepada orang mukmin. Itu antara lain itu menerima hibah wanita. Di samping ada kekhususan ibadah, umpamanya Abu Hurairah kan pernah ingin mengikuti Rasul tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wisol, yaitu saum tanpa buka. Maka Rasul menegur, iyakum wal wisol, kamu tidak boleh wisol, tidak boleh saum tanpa buka. Abu Hurairah bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah. Loh, ya Rasul, kan engkau juga mewisol, kata Rasulullah. Jadi bukan, ini tidak berlaku bagi kalian, itu hanya khusus bagiku. Kemudian juga menikah, punya istri lebih dari 4, itu kan khusus bagi Rasul, bagi yang bukan Rasul tidak boleh. Dan di sini juga ada Haulah bin Hakam yang menghibahkan diri, dan itu ditegaskan kholison lakanya di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 50. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajakallati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka. Kemudian di situ dikatakan wamro'atan mu'minatan, dan wanita mukmin, in wahabat nafsaha, apabila menghibahkan dirinya lin nabi, kepada nabi, in arodan nabiyu, kalau nabi menghendaki, ayastan kihaha, untuk menikahinya. Jadi menjadi hak bagi Rasul. Nah, ketika Haulah menyerahkan kepada Rasul, maka Aisyah itu berkomentar, ama tastahil mar'ah antahaba nafsaha lirrajul. Kok bisa ya, kata Aisyah itu, seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki. Jadi apakah bisa gitu menghibahkan dirinya kepada laki-laki? Nah, maka tidak lama kemudian turun
surat Al-Ahzab ayat 51. Jadi kalau yang mengkhususkan ayat 50, nah kemudian ayat 51-nya turun akibat dari pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasul. Ya memang karena Aisyah kan beda ya. Kalau Aisyah itu kan dinikah oleh Rasul atas keinginan Rasul, atas kehendak Rasul. Jadi bukan Aisyah yang ngejar-ngejar Rasul karena kan masih kecil waktu itu. Makanya ketika ada wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul, nanya Aisyah, kok bisa perempuan menghibahkan diri kepada Rasul? Maka turun surat Al-Ahzab ayat 51, turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaika dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wala tahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman hakima. Kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu tinggalkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Di situ kan antaqara yuhunnuhunna azal para junaha alaika dalika adna antaqara yunuhunna wala tahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Mereka itu tidak merasa sedih, tidak merasa gundah hati, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan. Ataitahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, dan adalah Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, lagi Maha penyantun. Wa kana Allahu, dan adalah Allah aliman, Maha mengetahui, haliman, Maha penyantun. Nah, setelah turun ayat ini, maka Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Ya Rasulullah, wahai Rasul, tidaklah aku melihat Tuhanmu kecuali mempercepat untuk memenuhi hasratmu. Di sini hawaka, jadi hasrat atau keinginan atau kecenderungan. Jadi dalam hadis ini Aisyah menggunakan kata hawaka, sesuatu yang kecenderungan atau hasrat sesuatu. Kemudian dalam kisah musyawarah ya, musyawarah perang Badar itu kan Umar bin Khattab menggunakan perkataan al-hawa pada kecenderungan Rasul dalam memilih keputusan. Ya usai perang Badar itu Rasul kan bertanya kepada Abu Bakar dan Umar tentang apa yang mesti dilakukan pada 70 orang tawanan perang Badar. Dan perang Badar itu berlaku 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi begitu ibadah saum diperintahkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan pertama
kaum muslimin waktu itu melaksanakan saum, terjadi serangan dari orang-orang kafir Quraisy dari Mekah berbondong-bondong ke Badar. Abu Jahal itu sampai menantang kan, kalaupun katanya tidak jadi perang, kita akan pesta di sumur Badar. Kemudian musyawarah sebelum perang Badar juga, sehingga Ibnu Mundir mengusulkan strategi yang bagus agar menguras dulu air sumur Badar itu. Simpan untuk minum kaum muslimin, tapi habiskan untuk orang kafir. Taktik dan strategi. Sehingga akhirnya kan orang-orang kafir banyak yang terbunuh. Dan ada 70 orang tawanan perang Badar. Maka Rasul bertanya kepada Umar dan kepada Abu Bakar apa yang harus diperbuat. Jadi musyawarah. Abu Bakar berpendapat agar dikembalikan pada keluarganya dengan membayar tebusan. Udah, kembalikan kepada keluarga dengan membayar. Kan lumayan itu dana bagi perjuangan Islam. Ya. Maklum kan Abu Bakar itu ahli dalam perekonomian kan. Makanya Abu Bakar itu jadi orang kaya. Ya, jadi orang tak punya itu setelah beliau serahkan hartanya untuk kepentingan al-Islam. Jadi pola pikir Abu Bakar lebih baik cari duit, dana untuk pembangunan fisik maupun pembangunan yang lain. Karena kan baru 2 tahun di Madinah, diperlukan itu dana untuk membangun negara, membangun masyarakat. Makanya Abu Bakar berpendapat dikembalikan aja pada keluarga, kita bayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan dibunuh sajalah. Karena itu sangat membahayakan. Kelihatan sekali kan orang-orang Quraisy itu tawanan, kalau dikembalikan bayar, dia bisa bikin ulah, kata Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu kan politikus ya, orang yang ahli dalam bidang taktik dan strategi dalam urusan kenegaraan, maka beliau menandaskan lebih baik dibunuh aja, dimusnahkan. Nah, Rasul cenderung pada pendapat Abu Bakar. Maka Umar berkomentar, fahawa Rasulullah SAW maqala Abu Bakar walam yahwa makultu. Nah, Rasulullah SAW fahawa, jadi punya kecenderungan, punya keinginan kepada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, pada apa yang diusulkan oleh Abu Bakar. Fahawa Rasulullah SAW walam yahwa makultu, beliau tidak ada kecenderungan untuk pada apa yang aku katakan. Jadi kan Rasul pada saat itu lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Maka oleh Umar digunakan fahawa Rasulullah SAW maqala Abu Bakar walam yahwa makultu, tidak punya kecenderungan atau tidak condong kepada pendapatku. Jadi al-hawa, keinginan, kegemaran atau kecenderungan itu merupakan potensi sekaligus sebagai pesona hidup manusia yang dianugerahkan Allah. Nah, dengan al-hawa manusia itu menjadi berkembang, maju dan sempurna. Namun dalam al-hawa itu ada dorongan yang selalu bergelora untuk memenuhi segala apa yang diinginkan. Inilah yang dinamakan hawa nafsu. Dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Nah, jika hawa nafsu itu tidak dikendalikan, maka akan menjadi penyakit rohani yang membahayakan.
Ditegaskan dalam hadis yang dibahas di sini kan bahwa yang membahayakan itu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti keinginannya. Mengikuti segala keinginan atau hawa nafsu menimbulkan ketidakpuasan hidup. Kalau segala keinginan kita penuhi, kan nggak pernah puas. Tidak puas hidup menimbulkan berbagai dampak negatif. Karena tidak dapat mensyukuri nikmat. Jadi apa yang dimiliki itu selalu kurang kalau jauh dari sudut hawa. Jadi baik sukses ataupun gagal dalam usaha memenuhi keinginannya, tetap tidak merasa puas. Andai kata usahanya tidak mencapai apa yang diinginkan, maka akan semakin stres, rasa tertekan, cemas, dan dilanda kesedihan yang berkepanjangan. Nah, dengan demikian, mengikuti keinginan hawa nafsu merupakan penyakit yang harus diobati. Makanya dalam surat 38 ayat 26 Allah berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Hai Daud, kami angkat engkau sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Tegakkan keadilan atau perintahlah di antara manusia bil haq dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti keinginan. Jangan mengikuti nafsu atau dorongan nafsu. Tapi harus dengan al-haq. Karena apa? Karena bisa saja fayudillaka an sabilillah, bisa membelokkan, bisa menyesatkan dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Dan orang yang menyesatkan dari jalan Allah itu, menyimpangkan dari jalan Allah, bagi mereka itu siksa yang sangat berat, bimana su yaumal hisab, akibatkan mereka kelupaan, maka siksa di yaumul hisab. Ini pesan Allah pada Nabi Daud itu diabadikan dalam Al-Quran. Karena berlaku pula bagi seluruh umat. Ditegaskan pada ayat tersebut bahwa mengikuti hawa nafsu itu bakal menjerumuskan pada kesesatan hingga menyimpang dari jalan Allah, yang akibatnya membawa siksaan. Terus dalam surat Al-Qasas ayat 50 juga, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sudah ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak menjawab, tidak tantanganmu, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka hanyalah yattabi'una ahwa'ahum, yang tidak memenuhi seruanmu itu. Ingat, sungguhnya mereka itu yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa? Waman adallu mimman ittaba'a hawa. Siapa lagi yang mengikuti keinginan nafsu tersebut daripada orang yang mengikuti hawa nafsu itu? Bighairi hudan, tanpa petunjuk, tanpa hidayah, petunjuk minallah, dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim.
Jadi tegaskan dalam ayat ini bahwa mengikuti hawa nafsu bakal tersesat, jauh dari petunjuk dan masuk pada kelompok kaum dzalimin, kelompok yang dolim. Kemudian dalam berbagai ayat juga diterangkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu cenderung bertabiat buruk. Umpamanya dalam surat 14 Ibrahim ayat 34 punya kecenderungan dolim dan kufur. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Itu surat 14 ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat menghitungnya. Tidak akan dapat memperkirakannya. Sungguhnya manusia itu sangat dolim, mengingkari kalau mengikuti keinginan nafsu. Dolim, mengingkari kecenderungan kupur. Kemudian mengikuti keinginan nafsu juga bisa putus asa ketika kehilangan nikmat. 11 ayat 9. Wala in adaqnal insan minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pasti dia menjadi putus asa, sehingga tidak berterima kasih. Ya, akibat memenuhi keinginan nafsu, nikmat tidak terasa, yang terasa merasa kekurangan, akhirnya kufur atas nikmat itu. Kemudian juga yang tidak menentang nafsu atau yang selalu menginginkan hawa nafsu itu bangga ketika lepas dari bencana. Wala in adakna na'ma'a ba'da dharra mashattu layaqulanna dhahabas sayiat anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpa, misalnya dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sungguhnya dia sangat gembira, lagi bahagia. Terus orang yang mengikuti hawa nafsu itu suka tergesa-gesa. Wa yada'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu bersifat ajul, tergesa-gesa. Dan bisa juga nanti bisa kikir, ya. Orang yang orang yang memenuhi nafsu itu. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmatir rabbi idza la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai pembendaraan rahmat Tuhanmu, niscaya pembenaran itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Kemudian senang berbantah-bantahan. Biasanya kalau yang mengikuti keinginan nafsu itu. Walaqad sarrafna kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguhnya kami telah
ulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran. Ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak bantah-bantahan. Terus ketujuh, ketika mendapat amanah sering dolim dan mengikuti kebodohan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Dan apabila terkena kekurangan, dia akan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Orang yang mengikuti keinginan nafsu akan keluh kesah tatkala menderita kekurangan. Tapi ketika meraih kekayaan, dia kikir, wa idza massahul khairu manu'a. Akhirnya ya cenderung juga maksiat. Bal yuridul insan liyab juro amamah. Bahkan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Atakna na'ma ba'da darra masatul yaqulanna dhahabas sayiat anni innahu lafarihun fakhur. Dan juga punya kecenderungan atau menyimpang dan lemah pendirian. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una sahawat antamilu mailan adima. Sini Allah menghendaki mengampuni dosamu, tapi orang yang mengikuti keinginan nafsu, syahwat, antamilu mailan adima, punya kecenderungan untuk membelot sebelot-belotnya. Mailan adima. Ada yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa. Memang manusia itu punya kecenderungan lemah. Tentu saja masih banyak ya akibat hawa nafsu yang kalau diikuti itu menjadi penyakit yang berbahaya, menjadi muhlikat. Tapi seperti tadi saya katakan, kalau manusia itu bisa mengendalikan nafsunya, bisa membimbing nafsunya kepada jalan yang baik, akan baik. Kan wanahan nafsa anil hawa, ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wanahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu dari keinginan yang menggebu, maka ditahan, dikendalikan. Maka fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan memang di dalam hawa nafsu itu ada kecenderungan positif, ada negatif. Wa nafsi wa ma sawwaha itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan kepada keinginan itu untuk bertakwa, semangat bertakwa, fa'alhamaha, dan fujuraha fa'alhamaha diberikan kepada dia untuk berbuat jahat, fujuraha wa taqwaha, dan takwa. Jadi yang menimbulkan penyakit yang berbahaya itu adalah hawan muttaba, segala keinginan nafsu diikuti. Makanya hawa nafsu bukan diperangi, nafsu bukan harus dibunuh, enggak ada perintah untuk membunuh, untuk memerangi nafsu. Yang diperintah itu menahan nafsu, jadi mengekang. Jangan sampai kecenderungan menggebu itu kepada negatif, tapi harus dibawa kepada positif, kepada takwa. Jadi semangatnya itu harus kepada takwa. Saya kira untuk saat ini anggap cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya tentang ijabul mar'i binafsi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.